Mari kita mengakui iman kita. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Amin. Mari kita memberi salam kepada kanan kiri saudara. Mari kita menjadi platform rohani. Saya akan memberi firman dengan berjudul teman sekerja yang akan tercatat dalam sejarah. Pada saat kita memulai tahun 2022, kita telah memeriksa kembali kitab Roma setiap minggu. Dan sekarang saatnya sudah mengakhiri kitab Roma. Dan khotbah pertama yang kita dengar pada tahun baru itu berjudul Tahun Baru yang dimulai dengan Injil. Dan pada tahun baru pasti banyak orang yang memiliki resolusi tahun baru dan mengambil sebuah keputusan yang sangat penting dengan hati yang baru. Tetapi dengan rencana dan keputusan yang seperti apa, kita harus memulai tahun baru ini hanya dengan Injil. Jadi di dalam kehidupan kita, Injil yang harus menjadi prioritas. Supaya Injil dapat diberitakan, supaya Injil dapat hidup kembali, supaya Injil diutamakan. Itulah kehidupan kita. Dan bukannya kita mengikuti kata-kata orang lain, atau bukannya kita mengikuti feeling kita, perasaan kita, tetapi kehidupan kita harus kehidupan kita harus dipimpin oleh Injil. Tetapi saya melihat banyak sekali orang tidak dipimpin oleh Injil hidupnya. Mereka hanya mengikuti perasaan mereka dan hal-hal duniawi dan hal-hal yang kelihatan dengan mata. Sehingga mereka tidak tahu bagaimana hidupnya dan bagaimana rasanya hidup dipimpin oleh Injil. Jadi mereka semua pada beribadah dan bergereja, tetapi pada saat mereka keluar dari gereja, mereka hanya mengikuti hal-hal duniawi dan tren dunia dan apa yang mereka inginkan, keinginan mereka dan harapan mereka. Itu yang mereka ikuti di dunia ini. Jadi kalau saudara mengikuti hanya Injil, pastilah saudara bisa menyaksikan dan merasakan bagaimana doa saudara dijawab oleh Tuhan Allah. Oh ternyata pada saat saya menyerahkan segalanya, keinginan saya, harapan saya, dan kerakusan saya, Tuhan akan memimpin segalanya. Jadi kitab Roma ini setiap minggu telah mengubah kita. Apalagi pada saat kita memulai tahun baru 2022, kita berdoa untuk pentabisan bait Allah. Dan sekarang apa yang terjadi? Doa kita telah dijawab. Sehingga tahun ini telah menjadi tahun pentabisan bait Allah. Jadi semua anggota Jemaat Gereja Yewon telah mengikuti firman setiap pada hari Minggu, dan itu telah berbuah sehingga itu bukan hanya berbuah di dalam gereja, tetapi juga di ladang jemaat masing-masing. Oleh karena itu kita harus melakukan penginjilan misi 237 negara yang tak terhentikan. Jadi apa misi? Misi esensi yang telah diberikan oleh Yesus, yaitu penginjilan misi, penginjilan orang-orang yang ada di seluruh dunia, yaitu 237 negara dan 5.000 suku bangsa. Jadi berfokuslah pada hal ini dan hidup saudara dijamin dan dilindungi oleh Tuhan Allah. Kenapa? Karena ada alasan. Ada alasan Tuhan melindungi kita. Ada alasan Tuhan menjaga kita.
Alasannya adalah karena kita mempertaruhkan hidup kita, nyawa kita, hanya untuk penginjilan misi. Oleh karena itu, saudara harus mengetahui apa prioritas hidup saudara. Apa yang menjadi utama dalam hidup saudara. Apakah kita diberkati pada saat kita hanya memanggil nama Tuhan? Bukan. Masa kita meminta tolong kepada Tuhan Allah untuk menyesuaikan harapan kita, doa kita. Kita yang harus menyesuaikan diri sesuai kehendak Allah, kehendak Bapa kita. Oleh karena itu, hati yang begitu semangat untuk menginjil yang telah dimiliki oleh Rasul Paulus itu harus menjadi milik kita. Bukan hanya jemaat mula-mula saja, tetapi begitu banyak tokoh Alkitab, mereka apakah menginjil karena mereka hidup berlimpah dan tidak ada hal yang mereka kerjakan? Ya karena mereka hanya berpusat pada kehendak Tuhan Allah. Jadi walaupun kita miskin, kita disiksa, walaupun kita diketahui orang lain, orang dunia, tetapi tidak masalah walaupun kita berada di dalam masalah, walaupun kita berada di dalam persoalan, di ladang di mana kita berada, kita tetap menyaksikan Injil. Kita tetap fokus kepada penyelamatan jiwa-jiwa. Itulah prioritas kita. Oleh karena itu, Rasul Paulus yang tadinya dia adalah seorang penganiaya orang-orang Kristen, tetapi setelah dia percaya kepada Yesus Kristus, langsung dia menginjil. Jadi Rasul Paulus sempat menjadi buta selama 3 hari karena dia tidak bisa melihat apa-apa. Dia hanya melihat kegelapan. Dan dia telah dibantu oleh Ananias sehingga pada saat ia tidak bisa melihat apa-apa, dia hanya mendengarkan firman Tuhan. Dan setelah 3 hari kemudian, dia dapat melihat kembali dan apa yang dia lakukan setelah itu, dia langsung pergi ke ladang misi dan menyaksikan Yesus Kristus. Oleh karena itu, murid Tuhan Allah yang mutlak itu yang menjadi fokus dalam hidup kita. Maka kita berikanlah segalanya untuk menjadi murid Tuhan Allah. Maka dari itu, saudara akan menjadi orang yang paling berharga di mata Tuhan. Paling mulia di mata Tuhan. Itulah identitas kita. Jadi Rasul Paulus menyebut teman-teman sekerja yang ia telah melayani Tuhan bersama-sama selama ini. Jadi bagaimana ungkapannya Rasul Paulus untuk mereka, yaitu teman-teman sekerjaku. Ia berulang-ulang memakai kata teman-teman sekerjaku. Karena mereka adalah orang-orang yang begitu berharga bagi Paulus. Dan dia selalu memiliki rasa syukur dan kasih terhadap mereka. Jadi pada saat kita melakukan pelayanan, apa yang paling penting? Yaitu kebersamaan. Teman-teman sekerja, itulah yang kita harus miliki. Bukannya kita sendiri yang melakukan pelayanan. Tetapi kita harus saling melayani dan melakukan pelayanan bersama-sama. Dalam arti sempit kita menyebutnya itu tim. Dan dalam arti luas kita menyebutnya komunitas. Kita harus memiliki tim seperti itu. Bersama-sama dan berbicara dan menguatkan satu dengan yang lain untuk melakukan pelayanan rohani. Sebagai saudara rohani. Sebagai keluarga rohani. Jadi dengan kata lain, bersama dengan Yesus Kristus, bersama dengan teman-teman sekerja, kita harus melakukan pelayanan. Maka di ladang kita pun pasti terjadi suatu karya Tuhan yang luar biasa. 바울에게 붙여 주셔서 시대적 사명을 감당하게 하신 것처럼
Jadi, saya juga sangat bersyukur karena Tuhan telah mempertemukan saya dengan saudara sebagai teman-teman sekerja, seperti Tuhan mempertemukan Rasul Paulus dengan tokoh-tokoh di Roma pasal 16. Jadi, saya begitu berbahagia. Seperti lagu pujian yang liriknya mengatakan bahwa berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Jadi seperti pengakuan syukur ini, saya juga dipenuhi oleh rasa syukur dan juga anugerah Tuhan. Mengapa? Karena saya memiliki teman-teman sekerja seperti saudara. Jadi saya secara sungguh-sungguh ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara dan juga Tuhan Allah dan memuliakan nama Tuhan. Jadi kehidupan tokoh-tokoh Alkitab dari Roma pasal 16 dan bersama juga Rasul Paulus, mereka pelayanan mereka telah dicatat dalam Alkitab, dicatat oleh Rasul Paulus, dan itu memiliki nilai secara pastoral dan juga misiologi. Dan itu telah menjadi pedoman bagi pelayanan bagi kita sampai saat ini. Jadi pada saat kita mengakhiri kitab Roma ini, kita akan periksa satu persatu siapa saja tokoh-tokoh Alkitab yang ditulis dalam Roma pasal 16. Jadi mari kita melihatnya itu secara teliti supaya kita pun dapat memulihkan kembali identitas kita sebagai teman-teman sekerja dan dapat dipakai oleh Tuhan Allah. Subjudul pertama adalah platform keuangan. Mari kita membaca ayat 1 dan 2. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kenkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepada bantuan bila diperlukannya. Sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Jadi Rasul Paulus pertama kalinya menyebut pelayan Tuhan itu siapa? Orang pertama yang disebut oleh Rasul Paulus adalah Febe. Febe adalah pemimpin wanita di gereja. Dan juga ia melayani jemaat di Kenkrea dan juga memberi bantuan kepada begitu banyak orang di dalam gereja. Tapi kalau kita melihat latar belakang budaya pada saat itu, wanita tidak dianggap. Tetapi Rasul Paulus menyebut Febe sebagai orang pertama, pelayan pertama. Coba kita melihat negara Amerika Serikat yang sangat maju pun mereka jarang sekali memilih pemimpin itu seorang wanita. Apalagi latar belakang pada zaman lalu, pada zaman dulu seperti ini. Kalau pada zaman itu, bagaimana dua baginya pria, yaitu seorang Yahudi, mereka selalu berdoa setiap pada pagi hari bahwa mereka mengucap syukur kepada Tuhan Allah karena mereka tidak dilahirkan wanita dan tidak dilahirkan orang non-Yahudi. Jadi dari doanya mereka, kita bisa melihat mereka hanya berpusat pada diri mereka sendiri. Jadi mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri. Padahal mereka adalah imamat rajani yang menyelamatkan bangsa lain. Tetapi mereka hanya berpikir mereka sendiri yang terpilih oleh Tuhan Allah. Jadi sebenarnya Tuhan memilih mereka supaya mereka memiliki sebuah tugas untuk menyelamatkan bangsa yang lain, tetapi mereka hanya mabuk dengan identitas mereka, yaitu bangsa-bangsa terpilih. Sehingga mereka dihukum oleh Tuhan Allah sampai mereka menjadi budak, tawanan, jajahan. Tetapi mereka tidak berubah-berubah. Kita pun
bisa bisa melihat betapa menderitanya hidup dijajah oleh orang lain. Kita dijajah, negara Korea Selatan pun dijajah oleh negara Jepang. Coba saudara bayangkan, begitu menderita, tetapi mereka tidak sadar-sadar. Jadi karena mereka tidak nyadar, jadi begitulah penderitaan yang mereka hadapi. Selama 2000 tahun mereka menjadi budak, tawanan. Coba saudara melihat, negaranya Israel telah dihilangkan oleh Tuhan Allah. Pada tahun 1900-an, baru mereka bisa membeli negara mereka, sehingga baru memiliki negara. Jadi, saudara pun harus memiliki penyadaran bahwa mengapa Tuhan memilih saudara. Bukan sebagai seorang terpilih, tetapi seorang terpilih yang akan menyelamatkan orang lain. Jadi saudara harus menyadari apa alasan Tuhan Allah telah memilih saudara. Apalagi alasan Tuhan Allah mengizinkan saudara menjadi orang yang berjabatan di dalam gereja. Jadi sekali saudara mendapatkan jabatan dari gereja, cobalah saudara menjadikan itu sebagai jalan untuk menerima berkat. Jangan sampai saudara mendapatkan kerugian secara rohani. Diberi jabatan adalah diberi jabatan oleh Tuhan Allah, artinya Tuhan begitu percaya kepada saudara. Jadi jadikanlah itu kesempatan untuk lebih diberkati oleh Tuhan Allah. Kalau saudara pergi ke Washington, di sana saudara bisa menyaksikan ada semacam museum dan juga ada semacam tempat memorial untuk memperingati kembali bagaimana orang-orang Yahudi dibunuh secara massal. Sampai kita bisa melihat sepatu-sepatu yang mereka sempat pakai sebelum mereka masuk ke dalam ruangan gas untuk dibunuh. Jadi begitulah menyedihkan kalau kita tidak menyadari apa kehendak Tuhan Allah. Itu disebut kutukan. Jadi kita harus membuka mata rohani kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Tetapi sampai saat ini pun masih ada budaya kekristenan yang masih diskriminasi terhadap wanita, apalagi di Korea Selatan. Salah satunya adalah kekristenan Korea masih ada yang melarang wanita ditabiskan sebagai pendeta. Jadi pandangannya sangat beda-beda setiap sinode. Tapi kalau sinode kita mentabiskan seorang wanita sebagai pendeta, dan juga kita memiliki banyak penatua wanita, tetapi masih banyak sinode Hapdong namanya, yaitu gereja Presbyterian Korea, mereka masih melarangnya. Jadi Gereja Presbyterian Korea bukan hanya Hapdong, tetapi ada juga sinode yang namanya Gosin dan Hapsin. Mereka masih tidak memberi pentabisan kepada wanita, pentabisan pendeta kepada wanita. Jadi mereka mengizinkan wanita masuk sekolah teologi, tetapi mereka enggak memberi pentabisannya. Saya juga dulu sempat berpikir seperti itu. Masa seorang perempuan bisa menjadi pendeta? Masa seorang perempuan bisa menjadi penatua? Saya juga memiliki pemikiran seperti itu. Gereja yang dulu saya pernah menjadi anggota jemaat, kalau jemaat wanita, mereka sampai tidak bisa naik ke atas mimbar karena mereka perempuan.
이 합동교단에서 여성에게 묵상한 수를 금지하고 있는 성리적 근거가 Jadi 있습니다. 그 근거가 뭐냐? ada 고린도서 14장 alasan yang mereka 거기 pakai 보면은 여자는 untuk argumen 교회에 sebagai 잠잠하라 argumen 이렇게 mereka, 나와 있어요. apalagi yang dari 여자는 Hapdong 교회에 Gereja 잠잠하라. Presbyterian Korea, yaitu 바울이 organisasi 말이에요. dakwah tunggal terbesar 그렇다면 di Korea Selatan, 자, 바울이 여성 차별주의자냐? 전혀 아니잖아요. yaitu 근데 왜 argumen 이런 말을 했을까? secara Alkitabiah yang mereka 로마서 pakai 16장에 adalah 사도 바울이 1 Korintus 언급한 14 ayat 여성 성자 34, 이 바울이 yaitu di sana 청구한 tercatat 명단에 peramalan 보면요. untuk 여성이 3분의 1이에요. 엄청 많아요. jadi ayat yang mereka pakai adalah 동력자들이 1 Korintus 14 ayat 34, dan di sana berkata bahwa sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. 말씀이 많았어요. Jadi kalau kita melihat di sini, ya kelihatannya diskriminasi terhadap perempuan. Tetapi sebenarnya kalau kita melihatnya dari seluruh pasal, kita bisa melihat bahwa pada saat itu ada sebuah masalah. Masalahnya dari pelayan wanita. Jadi mereka berada di dalam perdebatan di dalam gereja. Maka Rasul Paulus menjelaskan bagaimana caranya untuk mengakhiri perdebatan itu. Dan caranya adalah pelayan wanita yang telah membawa masalah itu harus berdiam. Jadi Rasul Paulus mengatakan, perempuan-perempuan itu harus berdiam bukan karena secara keseluruhan mereka harus berdiam, tetapi dalam masalah ini mereka harus berdiam. Karena kalau kita melihat pada zaman itu gerejanya mencapai sekitar sepertiga dari total jumlah pelayanannya itu pelayanan wanita. Jadi ini hanya menyebut masalah yang terjadi pada zaman itu. Itu adalah sebuah fakta, tetapi banyak orang salah menafsirkan jemaat ini bahwa kita masih boleh untuk diskriminasi terhadap wanita. Mengapa pada saat itu gereja Korintus mereka begitu semangat untuk memakai bahasa roh? Saya juga pada saat merintis gereja, banyak sekali yang terjadi perdebatan soal bahasa roh. Apalagi banyak orang yang datang ke gereja, mereka ingin menyaksikan bahasa rohnya dan ingin mendapatkan sebuah kejadian yang ajaib dan gaib-gaiban, sehingga banyak sekali terjadi keributan karena orang-orang berkumpul di tempat ini. Apalagi dulu tempat yang kita merintis gereja, apalagi dulu gereja yang kita rintis itu gereja yang sangat sempit. Jadi saya juga sangat susah untuk memberi pentabisan kepada seluruh jemaat karena terlalu semangat. Saya sampai tidak kuat untuk jalan lagi karena saya merasa saya sudah capek untuk memberi pentabisan. Saya sampai pernah juga untuk mengusir seorang jemaat yang lagi kerasukan hantu, kerasukan setan. Sehingga ada juga yang perdebatan bahwa untuk mengusir setan dari orang yang kerasukan setan, kita harus memakai bahasa roh atau tidak. Jadi biasanya orang yang kerasukan setan itu kebanyakan waktu itu wanita. Makanya terjadi juga perdebatan mengenai jenis kelamin. Jadi sebenarnya kita tidak membutuhkan untuk melakukan perdebatan seperti ini.
훨씬 많아요. Jadi kalau kita bisa 남성들보다 melihat 훨씬 많습니다. sekarang 사업적으로도요. wanita-wanita yang mendapatkan lebih banyak jawaban di dalam gereja, bukan hanya di dalam gereja, tetapi banyak juga seorang pemimpin, begitu banyak juga pemimpin wanita pada dunia sekarang. 또 청년들 중에도 제가 30대 장로를 했거든요. 그러니까 Dan pada saat saya umurnya 30-an, saya menjadi penatua 세워져서 dan saya melihat juga 헌당 이후에 진행될 banyak juga muda-mudi di gereja kita juga siap untuk menerima jabatan penatua. Jadi tidak peduli apakah mereka perempuan atau pria, mereka harus siap untuk melayani Tuhan Allah. Jadi apa yang harus menjadi tolak ukur bagi kita? Itu tolak ukur kita itu hanyalah Injil. Apakah itu menguntungkan Injil atau tidak? Jadi cobalah saudara bayangkan, diskriminasi terhadap wanita itu sampai saat ini masih menjadi masalah yang sangat serius. Apalagi pada zamannya pelayanannya Rasul Paulus. Dan Febe ini orang pertama yang disebut oleh Rasul Paulus untuk mengungkapkan rasa syukur kepada teman-teman sekerja. Jadi begitu besarnya peran Febe untuk pelayanannya. Jadi kalau kita bisa melihat pada zaman lalu, bukanlah kertas Alkitab yang kita pakai ini. Mereka membaca Alkitab. Dan Febe ia berperan untuk mengantarkan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada gereja Roma. Dan surat itu bukannya terbuat dari kertas seperti sekarang, tetapi suratnya itu ditulis di atas gulungan yang terbuat dari kulit atau papirus. Jadi jumlahnya sangat banyak. Dan pada zaman itu tidak ada sistem pengiriman barang seperti sekarang. Jadi kita harus menitipkan surat yang terbuat dari gulungan ini kepada orang yang kita dapat percaya. Maka begitu besarnya kepercayaannya Paulus terhadap Febe. Dan Rasul Paulus juga mengatakan bahwa Febe ini bukan hanya pelayanan biasa, tetapi ia telah membantu begitu banyak jemaatnya. Dan bahasa Yunaninya, pelayan di sini memakai kata protectress, dan itu memiliki arti penjaga atau pelindung secara hukum dan juga secara finansial. Jadi di sana kita dapat melihat bahwa Febe memberi bantuannya bukan secara bantuan tetapi juga memberi bantuan secara finansial. Sebenarnya pada awalnya Rasul Paulus ia telah melakukan pelayanan dengan uangnya sendiri. Dia harus sambil mencari uangnya sendiri. Dan kalau kita melihat Kisah Para Rasul pasal 18, pada saat ia melakukan pelayanan di daerah Korintus, ia masih bekerja sebagai orang yang membuat tenda-tenda. Jadi sambil membuat tenda, ia mencari uang untuk melakukan pelayanan. Maka kita masih bisa menyaksikan ada istilah pelayanan untuk menjelaskan kita mencari uang sendiri untuk melakukan pelayanan itu tent maker. Dan semakin besarnya pelayanannya Rasul Paulus, ia tidak sempat lagi untuk mencari uang sebagai orang yang membuat tenda, sehingga akhirnya ia menjadi rasul secara full time. Maka pastilah ia membutuhkan bantuan finansial. Dan yang membantu secara finansial adalah Febe.
Dan kalau kita melihat Roma 16 kalau kita melihat Roma 16 ayat 23, di sana ada seorang tokoh yang bernama Gaius juga. Kalau Febe memberi bantuannya sebagai wanita, Gaius adalah memberi bantuan sebagai pria dan ia menjadi perwakilannya. Di sana dijelaskan bahwa Gaius yang memberi tumpangan kepadaku dan kepada seluruh jemaat. Jadi, kalau misalkan saudara ingin menjadi seorang penatua, seorang yang berjabatan di gereja harus memiliki persiapan secara finansial. Jadi, pada saat kita mendapatkan berkat dari Tuhan Allah, pastilah itu berkatnya datang dari Tuhan Allah. Tetapi, apakah setan membiarkan begitu saja? Pasti ia berusaha sekali untuk merebut, pastilah ia ingin merebut berkat dari kita. Jadi setan akan terus berusaha kepada kita supaya orang yang percaya mereka menghabiskan uangnya itu bukan untuk pelayanan Tuhan tetapi untuk diri mereka sendiri. Makanya kita bisa melihat begitu banyak orang Kristen yang masih miskin. Maka kita harus memiliki kekuatan rohani supaya kita kuat untuk memiliki berkat datang dari Tuhan, supaya berkat kita tidak direbut oleh setan. Jadi Tuhan memberkati Gaius begitu luar biasa, sehingga Gaius dapat memberi tumpangan kepada begitu banyak penginjil pada saat itu. Jadi saya memberkati saudara sekalian juga supaya saudara bisa berperan sebagai pelayan yang seperti Febe dan juga seperti Gaius, supaya siap untuk melayani Tuhan Allah secara finansial dan juga secara duniawi. Jadi saya juga bisa melihat begitu banyak penatua-penatua yang lainnya di dalam gereja Yewon, mereka selalu siap untuk membantu. Karena kalau kita melakukan pelayanan, pasti apa-apa membutuhkan pengeluaran. Kita harus traktir makan, kita harus mengeluarkan biaya untuk bensin. Jadi mereka selalu siap untuk dipakai oleh Tuhan Allah. Jadi saya memberkati mereka sekalian dan juga semua calon-calon orang-orang yang berjabatan untuk lebih diberkati oleh Tuhan Allah. Subjudul kedua adalah platform pelayan. Ayat 3 dan 4 berkata, sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Jadi kalau kita melihat apa yang ditulis oleh Rasul Paulus, kita menyaksikan Priscilla Aquila adalah teladan teman sekerja. Dan pada zaman itu, orang yang percaya kepada Yesus, mereka akan ditangkap dan dibunuh. Berbeda dengan zaman sekarang, kalau percaya kepada Yesus, mereka lebih dipuji, dibaik-baikin oleh anggota jemaat yang lain. Tetapi pada zaman itu keputusan yang sangat serius dan luar biasa. Tetapi suami istri Priscilla Aquila, mereka mempertaruhkan nyawanya untuk pelayanan Rasul Paulus. Jadi kalau kita melihat Kisah Para Rasul 18 ayat 18, mereka bukan hanya
membantu pelayanannya Rasul Paulus di Korintus, tetapi juga pelayanannya di Efesus. Jadi kalau misalkan Rasul Paulus pindah ke Efesus, mereka menutup bisnisnya di Korintus dan langsung pindah ke Efesus. Dan kalau kita melihat yang ayat ke-5, di sana kita bisa melihat suami istri Priscilla Aquila, mereka pergi ke Roma terlebih dahulu sebelum Rasul Paulus sampai di Roma. Jadi mereka mempersiapkan ladangnya. Jadi dia menjadi sebagai seorang peneliti untuk melakukan pertempuran rohani supaya mereka bisa membantu Rasul Paulus sebelum Rasul Paulus datang ke ladang tersebut. Jadi itu luar biasa. Maka Rasul Paulus menyebut Priscilla Aquila sebagai teman sekerjaku. Jadi mereka memiliki level rohani yang sangat tinggi. Dan kalau kita melihat Efesus 18 ayat 24, di sana kita bisa melihat ada Apolos. Dan Apolos ini orang yang sangat fasih berbicara dan sangat mahir dalam kitab suci. Kalau pada zaman sekarang kita bisa menyebut dia sebagai selevel dengan pendeta. Tetapi Priscilla Aquila mereka memberi semacam pedalaman Alkitab kepada Apolos, padahal mereka bukanlah rasul atau bukanlah pendeta. Jadi begitu dalamnya mereka memahami Alkitab. Sehingga Apolos ia pergi ke Akhaya setelah mendapatkan pedalaman Alkitab dari Priscilla Aquila, dan ia menyaksikan, Apolos ini menyaksikan Yesus adalah Kristus di daerah Akhaya. Jadi Priscilla Aquila ini mereka menjadi peran platform bagi Rasul Paulus. Dan kalau kita melihat Alkitab hari ini, di sini ada kata sinergos dalam bahasa Yunani, itu artinya seseorang yang bekerja bersama dan orang yang bantu dengan satu hati dan dengan tujuan yang sama. Jadi kalau kita melihat Kisah Para Rasul 6 ayat 4 juga, kita harus memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Jadi bukan sendiri yang dapat melakukan hal ini, harus bersama-sama. Jadi pada saat Rasul Paulus pertama kalinya membuat jabatan yang namanya majelis, mengapa mereka membangun jabatan majelis? Karena mereka tidak bisa melayani jiwa-jiwa dan juga melayani gereja. Jadi mereka tidak kuat untuk melakukan segalanya. Oleh karena itu Tuhan memakai talenta dan juga keahlian masing-masing supaya mereka bisa mendapatkan bagian dari gereja dan dapat bersatu dan saling membantu mereka dapat melakukan pelayanan bersama-sama. Jadi ada juga guru, ada juga bagian yang sistem, ada juga bagian yang media. Jadi Tuhan tidak membutuhkan orang yang ahli dalam segala hal. Tetapi Tuhan hanya membutuhkan orang-orang yang dapat melakukan pelayanan bersama-sama. Jadi kalau kita melihat pemimpin yang hebat bukanlah dia pintar dalam berbagai macam hal, tetapi dia harus pintar memiliki teman-teman sekerja. Dan saya melihat juga pemimpin dari departemen kita juga, departemen pelayanan di dalam gereja kita juga, mereka memiliki begitu banyak teman-teman sekerja mereka.
개교단 장로들과 온누에서 하는데 일부 그래도 수임 Mereka bersatu, gampang bersatu, dan berpusat pada pelayanan dan hanya memakai doa dan firman Tuhan. Jadi saya sangat luar biasa menyaksikan ada tokoh-tokoh yang seperti itu di dalam gereja Yewon. 하나님과의 나는 동역자다. Jadi seperti 1 Korintus 3 ayat 9, kita harus periksa kembali untuk melakukan pelayanan bersama-sama. Yaitu, kita sendiri apakah kita adalah teman sekerjanya Tuhan Allah? Jadi teman sekerja Tuhan itu bukannya kita kaya atau kita pintar atau kita hebat, tetapi pada saat kita melakukan pelayanan Tuhan, itu sudah menjadi teman sekerja Tuhan. Jadi pada saat kita melakukan pelayanan Tuhan, kita harus memakainya dengan kekuatan dari Tuhan Allah. Jadi tidak perlu sombong dan tidak perlu rendah hati, karena kita melakukannya dengan kekuatan Tuhan Allah. Jadi orang yang melakukan pelayanan bersama-sama, dia tidak tergoyah dan dia dapat meneruskannya. 이런 말 하면 어떡고 저런 말 하면 나하고 상관없는 말이에요. 나는 무능하냐고. 나는 죽었는데 뭐. Ya tidak apa-apa. 그러니까 그리스도하고 십자가에 못 박혀 죽었다. Ya jadi tidak apa-apa kalau kita menghadapi masalah atau pergumulan, karena ya kita memakainya dengan kekuatan Tuhan Allah, bukan kekuatan kita sendiri. Jadi mengapa tokoh-tokoh Alkitab begitu membantu Rasul Paulus? Suami istri Priscilla juga, mereka membantu Rasul Paulus bukan karena mereka suka dengan Rasul Paulus, tetapi dia melihat Rasul Paulus ini adalah seorang tokoh yang memegang kehendak dan rencana Tuhan. Oleh karena itu, mereka harus membantu Rasul Paulus. Jadi untuk penggenapan kehendak Tuhan, mereka tidak memandang karakter manusiawinya Rasul Paulus, tetapi mereka hanya memandang Tuhan Allah yang berkarya melalui kehidupannya Rasul Paulus. Maka mereka melakukan pelayanan bersama-sama. Jadi saya juga melakukan pelayanan bersama dengan pendeta-pendeta yang lain. Contohnya pendeta Ryu dan juga pendeta yang lainnya. Jadi kita suka makan bersama, kita suka olahraga bersama, melakukan pelayanan bersama-sama. Jadi saya tidak pernah melihat pendeta Ryu itu kelihatan sombong atau gimana. Jadi kalau sesama pendeta pasti tahu, oh pendeta ini benar-benar dipakai oleh Tuhan Allah. Oh orang ini benar-benar Tuhan pakai hidupnya. Jadi saya melihat pendeta Ryu ini benar-benar dipakai oleh Tuhan Allah. Tetapi saya menyaksikan ada hikmat yang Tuhan kasih kepada pendeta Ryu. Jadi saya begitu semangat untuk melayani pendeta Ryu. Jadi cobalah saudara periksa kembali bagaimana firman-Nya pendeta Ryu yang bahas tentang 1, 3, dan 8. 1, 3, 8 itu Kisah Para Rasul 1 ayat 1 ayat 1 ayat 3 dan 1 ayat 8, yaitu Yesus adalah Kristus dan kedatangan kerajaan Allah dan juga Roh Kudus. Jadi kita menilai pendeta dan juga pelayanan bukan dari besarnya gereja atau betapa bagusnya sistem gereja, tetapi kita hanya melihat firman Tuhan. Jadi timnya Rasul Paulus juga sama, tim gereja Yewon juga sama. Jadi kita harus melihat titik mulainya itu harus Tuhan Allah. Karena manusia pasti akan berubah. Jadi harus datang dari Tuhan Allah.
Maka dari itu, saya menyaksikan juga Tuhan Allah sendiri yang mengirimkan jemaat anggota jemaat Yewonnya itu ke gereja ini. Jadi setiap kali saya merintis gereja dan juga maju ke depan, selalu Tuhan sendiri yang mengirimkan jemaat-jemaatnya ke gereja Yewon. Maka saya menyaksikan kembali bagaimana Tuhan memimpin gereja Yewon ini. Jadi saya berharap saudara tidak kehilangan esensi rohani pada saat melakukan pelayanan. Sehingga saudara bisa menjadi platform rohani pada saat saudara melakukan pelayanan. Kesimpulannya adalah ada sebuah buku yang bernama Sederhana Tanpa Syarat. Dan penulisnya adalah Richard Koch, dan dia melakukan penelitian 40 tahun mengenai strategi bisnis. Dan katanya Richard Koch ini dia menyimpulkan satu ide bahwa semua kesuksesan itu didasari oleh kesederhanaan. Jadi semua bisnis harus dijadikan sederhana. Salah satu bisnis yang sangat sukses yang menjadi representatif adalah iPhone dari Apple. Jadi Steve Jobs, dia menghilangkan semua yang ada sebelumnya, yang dari HP. Jadi dia menghilangkan semuanya yang ada di dalam HP, tetapi dia hanya fokus kepada peningkatan kegunaan, kenyamanan, dan kesenian dari HP itu. Maka dia telah meraih kesuksesan yang luar biasa. Jadi bukan hanya produk, tetapi juga metode manajemen perusahaan. Harus membuatnya itu sederhana. Mengapa saya menjelaskan hal ini? Kehidupan beriman kita pun harus sederhana. Jadi pada saat kita berusaha untuk membuat taktik, itulah titik kebinasaan, itulah titik kegagalan. Janganlah kita mencari cara kita, janganlah kita mencari alasan atau strategis, tapi jadilah sederhana dan hanya fokus kepada firman Tuhan Allah. Maka perluasan kerajaan Allah pasti datang kepada kita dan selalu fokus mendengarkan firman pada hari Minggu. Dan saya memberkati saudara sekalian supaya saudara juga bisa menjadi teman-teman sekerja Tuhan Allah yang tercatat dalam sejarah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tolong berkatilah jemaat gereja Yewon supaya mereka bisa menjadi teman-teman sekerja yang memiliki iman dan yang memiliki teman-teman sekerja yang lainnya, sehingga mereka bisa menjadi teladan bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.